Salam sehat, tetap semangat. Kembali lagi kita belajar. Kali ini kita akan belajar IPS kelas 8, materi perdagangan antar daerah atau antar pulau dan perdagangan internasional. Nah, setiap daerah di Indonesia memiliki sumber daya alam yang beraneka ragam dan berbeda-beda setiap daerahnya. Contohnya, Lampung penghasil kopi, Jawa Barat penghasil beras. Nah, perbedaan potensi daerah tersebut akan mengakibatkan adanya aktivitas perdagangan. Nah, perdagangan antar daerah atau antar pulau. Perdagangan atau perniagaan merupakan kegiatan tukar-menukar barang atau jasa berdasarkan kesepakatan bersama tanpa ada unsur pemaksaan. Perdagangan antar daerah atau antar pulau merupakan perdagangan yang dilakukan oleh penduduk atau lembaga suatu daerah atau pulau dengan penduduk atau lembaga suatu daerah atau pulau lain dalam satu batas wilayah negara atas dasar kesepakatan bersama. Tujuan perdagangan antar pulau. Nah, perdagangan antar pulau dilakukan oleh beberapa pelaku ekonomi memiliki tujuan. Yang pertama, memperoleh keuntungan. Dua, memperluas jangkauan pasar. Nah, faktor pendorong perdagangan antar pulau atau antar daerah. Yang pertama, perbedaan faktor produksi yang dimiliki faktor pendorong perdagangan antar daerah, antara lain perbedaan faktor produksi yang dimiliki, terutama faktor produksi alam. Yang kedua, perbedaan tingkat harga antar daerah. Selain perbedaan kekayaan alam, perbedaan tingkat harga antar daerah juga mendorong terciptanya perdagangan antar daerah. Manfaat perdagangan antar pulau atau antar daerah. Pertama, menyediakan alternatif alat pemuas kebutuhan bagi konsumen. Yang kedua, meningkatkan produktivitas. Yang ketiga, memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat. Perdagangan antar negara. Pada zaman sekarang, batas dan jarak bukan lagi menjadi penghalang bagi seseorang atau badan untuk melakukan perdagangan. Bahkan antar negara pun dapat melakukan perdagangan dengan mudah. Nah, perdagangan antar negara atau perdagangan internasional adalah aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat suatu negara dengan masyarakat negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Nah, aktivitas perdagangan antar negara terkait dengan dua aktivitas, yaitu ekspor dan impor. Ekspor merupakan kegiatan menjual barang atau produksi ke luar negeri. Orang atau badan yang melakukan kegiatan ekspor disebut eksportir. Tujuan utama kegiatan ekspor yang pertama, memperoleh keuntungan. Barang yang diekspor akan dibayar oleh pihak pembeli dengan alat pembayaran berupa mata uang asing atau mata uang luar negeri seperti dolar. Nah, mata uang asing itu ditampung oleh pemerintah dan disebut sebagai devisa negara. Devisa yang terkumpul akan digunakan untuk membiayai impor. Impor merupakan kegiatan membeli barang dari luar negeri. Orang atau badan yang melakukan kegiatan impor disebut importir. Barang-barang yang diekspor oleh Indonesia terdiri dari dua macam: migas, minyak tanah, bensin, solar, dan LPG, dan non-migas, karet, kopi, ikan, kelapa sawit, serta barang-barang tambang. Kebijakan pemerintah untuk mendorong ekspor. Pemerintah menerapkan kebijakan-kebijakan sebagai berikut: memberi kemudahan kepada produsen barang ekspor, menjaga kestabilan nilai tukar rupiah, membuat perjanjian dagang internasional, meningkatkan promosi. Faktor pendorong ekspor, keadaan pasar luar negeri, keuletan eksportir untuk menangkap peluang pasar, kondisi sosial, ekonomi, politik suatu negara. Manfaat perdagangan antar negara. Menurut Sadomo Sukirno, manfaat perdagangan antara lain memperoleh keuntungan, memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di dalam negeri, menjalin persahabatan antar negara, dan transfer teknologi modern. Faktor-faktor yang mendorong perdagangan antar negara.
Pertama, memenuhi kebutuhan barang dan jasa dalam negeri. Kedua, keinginan memperoleh keuntungan. Ketiga, adanya perbedaan kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mengolah sumber daya ekonomi. Yang keempat, adanya kelebihan produk dalam negeri sehingga perlu pasar baru untuk menjual produk tersebut. 5. Adanya perbedaan keadaan seperti sumber daya alam, iklim, tenaga kerja, budaya, dan jumlah penduduk yang menyebabkan adanya perbedaan hasil produksi dan adanya keterbatasan produksi. Keenam, keinginan membuka kerjasama, hubungan politik, dan dukungan dari negara lain. Ketujuh, terjadinya era globalisasi sehingga tidak satu negara pun di dunia dapat hidup sendiri. Perbedaan perdagangan antar negara dengan perdagangan antar pulau. Yang pertama, peluang perdagangan yang lebih luas. Pada perdagangan antar negara, suatu negara dapat menjual dan membeli barang atau jasa dari negara lain. Dalam perdagangan antar pulau, kita hanya dapat melakukan perdagangan antar daerah atau antar pulau dalam lingkup satu negara. Yang kedua, adanya kedaulatan bangsa. Pada perdagangan antar negara, bangsa-bangsa dapat menunjukkan kedaulatannya dengan mengatur aliran barang, jasa, tenaga kerja, dan keuangan. Sementara di perdagangan domestik, aliran perdagangan berjalan secara bebas tanpa regulasi yang berarti dari negara. 3. Penggunaan kurs tukar. Dalam melakukan perdagangan antar negara, negara menggunakan kurs tukar yang berbeda-beda. Pada perdagangan antar daerah, hanya menggunakan satu kurs tukar. Ya, terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.